Halo Jabri Tim, jumpa lagi sama Panji di sini. Messi-nya DPI. Cie, nyebut-nyebut sendiri nggak ini skripnya di sini. Tapi kalau kalian lihat ada layar laptop di sini, bohong. Karena laptop ini hanyalah pajangan, nggak ada isinya tuh, nggak ada skripnya ya. Tuh, nggak ada skripnya. Gue bacanya dari sini. Ya jadi karena kenapa gue nyebut Messi DPI? Karena gue mau bahas soal trofi the bestnya FIFA yang semalam Lewandowski brace bawa piala alias sudah tahun keduanya sebagai pemain terbaik. Pantaslah dia nggak usah diraguin lagi karena secara individu, jumlah golnya dan juga performanya bersama Bayern Munchen udah benar-benar nggak ada yang bisa meragukan lagi. Walaupun gue sedikit ngeraguin kalau dia kalau main di Premier League mungkin nggak akan setajam ini. Tapi itu dia. Dan juga Ronaldo nih karena pakai hak suaranya juga memilih dia nih, artinya sebagai kapten timnas dia juga milih Louis, artinya Ronaldo aja yang biasanya agak gengsi ngasih ke rival akhirnya ngasih ke Lewi, tapi jelas bukan ke Messi. Nah sementara Messi malah milih Neymar sama Mbappe sesama PSG, tapi wajar kan mereka, kalau Messi itu memang tipikal yang memang mengangkat timnya biasanya seperti itu, ngangkat apa rekan timnya. Ya, emang Messi tahu diri lah kalau dia nggak mungkin milih tim sendiri, ya milih dia sendiri. Kalau jebret tim pada pilih siapa kemarin antara Lewandowski atau juga apa mah apa Gir? Oh iya, terus juga kemarin juga ada STY sama Evan Dimas sebagai pelatih dan juga kapten timnas. Nah, kalau yang lucu itu Evan Dimas milihnya nih, milihnya malah Messi, Ronaldo, sama Neymar. Nah, Neymar mau ngapain? Main ini, main apa? Freestyler. Kalau Sintayong milihnya pemain terbaiknya Salah, Lewandowski sama Conte. Oke, Conte oke lah, oke. Nggak ada Jorginho kan di sana. Pelatihnya Guardiola, Conte sama Tuchel. Evan Dimas Darmono, ada Simeone di sana. Nah, Simeone keren. Tapi Simeone wajar karena dia membawa juara Atletico Madrid. Walaupun mungkin alasannya beberapa orang bilang Barcelona Real Madridnya lagi jelek. Standar banget alasan-alasan tim lain lagi pada jelek, yang lain bisa juara. Oke, kalau kalian juga tim setuju nggak sama pilihan-pilihan yang tadi Evan Dimas atau sama Sintayong atau juga yang menang? Apa mungkin kalian punya pendapat lain? Mungkin Jorginho atau pemain lain misalkan yang nggak kesebut atau Muhammad Salah? Boleh kasih pendapatnya di kolom komen. Tapi pilihan boleh beda, pilihan pemain boleh beda, tapi yang jelas nggak boleh beda adalah pilihan aki kalian. Karena kita selalu pakai GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, produk lokal asli buat Indonesia, punya pabriknya sendiri di Indonesia. Kalau kalian mau tahu promonya, produknya dan juga promo-promonya, cek aja di e-commerce sayangan kalian di Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak dan lain-lain. Ada juga program di sekarang pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Langsung saja follow di Instagramnya @geforce_id. Langsung di follow untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya. Dan penghargaan semalam juga ada beberapa pemain yang Chelsea yang dapat, termasuk Tuchel dapat pelatih terbaik juga, walaupun katanya sekarang udah mulai karatan. Tapi juga ada pemain legenda yang paling the best di eranya yaitu Om Rulinere. Walaupun nggak masuk penghargaan ini, tapi dia kemarin menceritakan nggak pernah dicadangkan seumur hidupnya dalam Nostalbola. Ini kita lihat cuplikannya. Nah, ini apa sih? Oh, alasannya oke, salah nih, mabrar parah, gue nggak dengar soalnya. Oke, ini ternyata teasernya adalah alasan dua fans Milan. Kenapa Milan tadi malam kalah sama tim antah berantah? Monggo dilihat cuplikannya. Wah asli, Nesa sih di PHP-in habis-habisan sama Milan. Di babak pertama udah semangat-semangatnya tuh. Apalagi pas Leo nyetak gol kan. Lambang tangan udah begini aja nih. Ya kan, udah begini. Ica kali nih ngegeser posisinya Inter di puncak. Ica kali. Ternyata kenyataan berkata lain. Kalah dari Spezia. Sebagai fans AC Milan, di PHP-in Milan itu bukan hal yang baru karena Milan udah ngelakuin ini ketika dia sudah mulai bangkit, diganti pelatih jadi Pioli. Fans tuh besar dikasih harapan. Bahkan di musim lalu berapa giornata itu Milan ada di puncak klasemen. Pada akhirnya ketika jeda kompetisi Milan mulai habis bensinnya. Beruntung bisa main di UCL musim ini, lolos musim lalu. Jadi kalau musim ini Milan mainnya juga nge-PHP-in, kita sebagai fans sebenarnya sudah terbiasa tidak menaruh harapan apapun. Kalau Scudetto berarti bonus. Karena memang dengan skuad pemain Milan yang masih pemain-pemain muda, nggak masalah lah. Milan lagi proses untuk kembali ke masa kejayaannya. Untungnya Exco-nya Milan tidak mau hasil instan. Exco-nya percaya proses. Jadi buat seluruh fans Milan, sabar-sabar aja. Nanti kalau udah waktunya Milan juga bakal kembali lagi
ke jalurnya. Juara belum tentu. Asal nggak degradasi aja udah senang sebenarnya fans Milan. Itu exco PSSI mana yang diomongin? Salah kan gue jadi kesebut exco mana yang diomongin, ternyata gue sebut exco PSSI yang kesebut. Ya itulah yang diomongin sama Oki itu ngomongin exco-nya AC Milan maksudnya, PSSI-nya Italia, PSSI AC Milan. Nyambung gitu. aja ya. Emang ya. Itulah Oki masuk ke gitu, suka ngasih-ngasih sarkas-sarkas ke PSSI. Salah ke exco-exco di luar sana. Oke, udah bersama Denny dan juga Benhat. Kemana aja nih Den? Lo kayaknya Lagi ada kesibukan lagi. ada kesibukan. Widih, gila. Mau dibayar siaran nggak mau Denny, gue udah nggak butuh siaran di sini katanya gitu. Bukan, lagi ada kerjaan yang gak bisa Terus dia ditinggal. kata Denny, gue udah sehebat Coach Yasin. Mana nih Coach Yasin? Dia bilang gitu. Kalau bukan sama Coach Yasin gue nggak mau. Gue Lagi pengen bangun lawan jembatan buktiin. deh. Lagi bangun jembatan. Bung Ben kemana Bung Ben? Stamford Bridge ya kan, jembatan Iya. Stamford Bridge. Chelsea. Ngomongin Tottenham Hotspur. Berani Biarin katanya. aja. Biarin Tapi bagus ya di bawah kontes sekarang ya. Bagus ya. Enggak Walaupun juga. sesaat doang. Enggak juga, Oh, enggak juga. Kalah sama Murah itu sesuatu hal yang parah aja. Jangan. Takut di BHP-in dia sama Conte. Oke, Udah biasa, sama- kita udah biasa. Udah biasa. Kemana aja Bung Ben? Sibuk ya? Enggak. Kayak gue liat sekali 3 kali di TV mana tuh. Oh, dia nyebut diri sendiri dia. iya. Dia ada nyebut diri sendiri. dia. Bedanya, yang satu harga Volley freelance, bola, satu harga tinggi. karyawan. Dia ingin merendah untuk meninggi. Gila Pak Anjir. Pak, itu bukan saya, salah orang. Oke, udah sama Denny sama Bung Yes. Ben yang udah lama absen juga. Ya. Kita mungkin akan memanggil kembali mereka di DPI untuk kembali Roh-rohnya meramaikan aja. show-nya, roh-rohnya lagi. Untuk mungkin para fans-fansnya Dendi yang juga kemarin sempat mendukung Dendi sebagai newcomer DPI dan juga fansnya Bung Benhart yang mungkin sesama fans Spurs. Emang ada fans Spurs. Tadi kita Makanya ngomongin- agak lucu ya. Nah ini kita selalu ngomongin dulu Udah, pemilihan. sembarangan. Belum. Soal pemilihan the best FIFA Awards ini Lewandowski dipilih sama Ronaldo, sementara Messi lebih milih rekan timnya di PSG. Kemudian Lewi sendiri milih Jorginho. Lo setuju pasti sama Lewi ya? Pilihannya Jorginho. Pilihannya dia milih Jorginho. Ya setuju aja sih Setuju gue. Sekarang aja. ini kalau kita berbicara soal FIFA Men's, ini kan kita ngomongin 1 tahun nih, 1 tahun nih. FIFA Men's. Sisa Men's coach, sisa best Men's player. Ini kan berbicara tentang 1 tahun. Nah sekarang kalau misalnya tiap pemain pilih pemain, gue nggak tahu nih votingnya tuh ditutup kapan. Kalau Ballon d'Or kan ditutup votingnya pada saat September karena karena waktu itu hitungannya semusim. Sementara ini kan Biasanya hitungannya kalau main setahun. FM tuh Desember dia. Desember ya? Dikasih votingan kapten sama timnas tuh suruh voting di bulan Desember biasanya. Tapi untuk kali ini, gue harus objektif bahwa memang Lewandowski itu layak untuk dapetin ini trofi ini. Karena memang kalau kita berbicara tentang 1 tahun ini, Jorginho itu udah mulai menurun statistik permainan itu, grafiknya tuh mulai menurun. Kan kita pas Ballon d'Or tutup voting, sebelum Ballon d'Or itu ada seremoninya, sebelum dibicarakan siapa yang juara segala macam, itu kan Jorginho mulai blunder apa segala macam ya kan. Artinya itu penilaian tetap masuk ke dalam trofi ini, sehingga bagi gue Lewandowski lebih layak lah untuk bisa Tapi kan menang trofi ini. maksudnya tahun lalu pun juga seharusnya kalau dibandingin sama Lewandowski kalau performance juga kalah dong. Betul, Lewandowski. tapi kalau misalnya per musim itu kan Jorginho dapetin piala di Italia, sama juga di Chelsea. Nah itu yang membantu Jorginho. Gua pikir Jorginho akan menang Ballon d'Or. Tapi Olivier kalau Giroud untuk- juga dapat kemarin walaupun kan Italia nggak menang tapi kontribusinya tidak sebanyak Jorginho dong. ya. Gimana Bung Ben lo ngeliat Ini Lewandowski? nature-nya emang harus dirubah, Ji. Namanya award-award kayak gini kan satu yang paling nggak bisa dirubah tuh pemain-pemain yang penentu hasil pertandingan. Ya. Jet striker, terus ya, Cetak gol statistiknya itu banyak, jelas ya, ya. biasanya. Jadi memang ya itu praktikal yang akhirnya membuat voting-voting ini ujung-ujungnya ke situ aja. Yang sebenarnya anomali itu terjadi di 2003. Tapi waktu itu masih Nedved ya. Ya. Terus 2006 Cannavaro. Sisanya ya ada Modric ya, ada Modric juga. Nah, itu sisanya ya udah striker-striker aja. Itu yang nature-nya yang sedikit dirubah. Dan kalau kita bicara Jorginho, ini sebenarnya ini orang nggak beruntung nih gue bilang Ji. Nggak beruntung karena biasanya kalau ini kan awarding yang dilihat di turnamen yang dimundurin. Sebenarnya ada momen-momen kalau tahun-tahun genap ya di awarding ini sebenarnya nyayurnya pemain-pemain nih. Iya, iya. Biasanya kalau tahun-tahun genap itu kan ada Piala Dunia, ada Piala Eropa. Itu biasanya udah langsung. Itu poin-poin di mana kesuksesan lo di level klub itu akan kalah. Dan juga di champion ya. Itu koefisien yang paling tinggi. Tapi kalau kita bicara Jorginho ya wajar dia harus ngakuin dengan Lewi ya. Iya. Gimana ya? Soalnya
Ya gitu tadi berbicara soal 1 tahun itu, Iya. Jorginho mulai menurun. Ya blunder lawan Arsenal lah, blunder lawan banyak banget blunder. Sekarang kalau misalnya gue pengen belain Jorginho pun nggak ada alasan untuk ngebelain Jorginho juga gitu. Karena memang Lewandowski sangat-sangat konsisten bermain. Tapi kan setahun ini. Lewandowski berarti kalau hitungan secara timnas dia nggak ada apa-apanya dibanding Betul, nah Jorginho itu kan. makanya juga jadi kritik gue bahwa memang pemilihan pemain terbaik itu susah banget untuk Tapi dipilih. sebenarnya the best tuh Jorginho. Yang Iya. terbaiknya aja milih Jorginho. Enggak, Kan dia merendah, Karena dia nggak boleh milih merendah. sendiri kan? Boleh ya? Boleh ya? Kalau nggak boleh kan? Tapi Kalau kan FIFA ada pilihan Neymar atau Messi misalnya. Ya, ataunya gitu kan. Atau bisa jadi juga dia milih Jorginho karena dia tahu kan Tapi kayaknya sebenarnya itu Jorginho tadi, nggak akan banyak ini- yang milih. Ini kayak Enggak, Cinderella, ini kayak Cinderella nih, Ji. Jorginho tuh sebenarnya the best player. Yang the best aja milih Jorginho. Salah aja milih Jorginho kan? Betul. enggak lah, karena dia tahu kalau dia milih Ronaldo atau Messi bakal jadi jinx nih, bakal gue kalah lagi nih kayak Iya kemarin bisa kan. jadi karena itu, Ya karena kan? dia Bakal mikir kalah kayak lagi di kalau Ballon misalnya d'Or. gue milih Jorginho kayak nggak banyak nih Iya, milih Jorginho kayaknya nggak akan Jorginho juara nggak juga. populer gitu Udah, kan. akhirnya gue milih Cuma ini Jorginho. harusnya dibikin story-nya harusnya sama Chelsea. Jadi Diangkat. walaupun de facto-nya itu si Lewy yang menang, tapi sebenarnya the real winner itu ya Ya Jorginho karena dipilih oleh Lewandowski. Karena Lewandowski aja milih dia loh sebenarnya. Tapi benar juga sih, maksudnya ini bisa jadi point of view yang menarik ketika Lewandowski yang juara aja atau menangin penghargaan tapi ternyata milih Jorginho. Apakah harusnya ini bisa menjadi standar yang apa ya, dipertanyakan standarnya harusnya ngeliatnya dari mana gitu, karena nggak adil kalau bandingin striker yang golinnya begitu banyak sama pemain gelandang tengah yang kelihatannya cuma kelemar-kelemar di tengah lapangan, cuman kayak Busquets doang kan kayaknya nggak mungkin kepilih padahal perannya Padahal sebenarnya gede sangat banget penting di banget Barcelona Busquets kan. ya. Busquets. Tapi kan enak, bagus tuh Ji kalau digali itu. Kenapa Lewy milih Jorginho? Ya kan Nah, itu iya. nggak sembarangan juga kan? Mana tahu motivasinya dia untuk milih Jorginho itu tadi. Ini nih bahwa salahnya Chelsea nih menurut gue. bisa jadi. Enggak, gua pada saat Ballon d'Or kemarin gue tuh dukung Jorginho banget tuh untuk bisa juara. Cuman untuk kali ini gue harus mengakui untuk juara Ballon d'Or. Ballon d'Or kemarin, kan Iya, kemarin tapi Messi. untuk kali ini gue harus mengakui memang Lewandowski. Nah sekarang berbicara soal Lewandowski milih Jorginho, siapa milih Jorginho, kan kita nggak tahu motivasi mereka Motivasi, milih. iya. Contoh kayak, sorry misalnya Evan Dimas milih Neymar, kan kita nggak tahu motivasinya apa kan. Neymar ketiga. Ya maksudnya Neymar kayak gitu pertama. kita nggak tahu motivasi apa, kan ada bias juga. Bahkan Toni Kroos pada saat Ballon d'Or pun dia milih Jorginho, dia bilang bahwa kalau lu ngerti bola lu akan milih Jorginho kayak Tapi gitu. emang Jadi kalau setiap di pemain Euro, punya bias. Ketika gitu. di event itu ya emang Jorginho. Ya betul. Makanya kalau Itu misalnya tadi kita yang gue bilang kenapa di event-event besar itu sebenarnya pemain-pemain bisa nyayur di situ. Kenapa Modric itu bisa dibilang sukses ketika dia dapat, karena di event-event besar itu yang akhirnya lu di level klub mau sebagus Tapi gue apapun. gak setuju kalau soal itu. Cie, gue jadi panik sekarang. Oh, Tapi enggak. enggak, maksud gue kalau bandingin Modric sama Jorginho, menurut gue agak jauh berbeda. Karena Modric benar-benar ngegendong. Dia banyak asisnya, banyak golnya. Sementara Jorginho kan cuma Holdingnya menjadi... perannya Betul. berbeda Ji. Iya makanya Di artinya turnamen kan itu susah di orang 2020 melihat itu ketika beda di nggak ada Euro. yang ibaratnya kalau nggak ada yang lo sajiin yang benar-benar kelihatan itu yang menurut jadi voters jadi Nah susah makanya kan itu untuk tadi dibandingin. yang harus dibenahi lagi kan itu. Kenapa harus gol assist, jumlah assist komplit segala macam. Jorginho salah satu pemain penting. Makanya tadi gue bilang bahwa FIFA Best Men's Ini Player gambarnya ini kurang tuh tepat nih. Harusnya gambarnya Euro aja. kan setahun penilaiannya. setahun. Sementara Ballon d'Or 1 musim. Iya. Nah kalau 1 musim gue sangat setuju banget Jorginho yang menang. Bukan Messi. Bukan. Enggak. Messi pengen setahun, pengen semusim gue nggak setuju. sama Tapi Messi. itu tadi kalau udah event besar, Euro, Piala Dunia, itu pasti pemain-pemain yang bersinar saat itu yang lebih akan Tapi kan punya kalau di momentum. Itali bukan dia yang bersinar, ada Chiesa, ada Tapi dia punya Donnarumma. pengaruh besar, Betul. Ji. Karena Ada itu tadi Chiellini. finishingnya. Rohnya di dia Kalau ketika Chiesa Euro. segala macam finishingnya itu. Tapi ini ibaratnya Donnarumma diganti. Timpang Itali. Kalau Jorginho diganti mungkin masih bisa ada Verratti, masih ada Tapi nggak Barella. akan ada hasil lu Ada position lu akan menang. Cristante, ada Pessina gitu kan. Buktinya Jorginho nggak tergantikan kan. Ya iya, karena dia nggak Nggak cedera akan aja. mungkin ada skema yang bisa berjalan sampai akhirnya Italia seperti sekarang. Itu nggak akan mungkin. Makanya gue bilang tadi ini Ya, nggak Locatelli apes ada aja juga. nih, apes nih Jorginho. Kalau dia bukan, ya gue nggak tahu ya. Kalau dia itu figurnya yang lebih, karena karakternya kan terlalu Apa? Introvert lah. Apaan dia kan kalau penalti punya ciri khas sendiri. Enggak. Malah. Itu yang sayangnya kalau dia punya figur yang lebih, mungkin dia akan lebih di aware karena Di kan mata fans ujung-ujungnya lah minimal. ujungnya kan pemilihnya kan pelatih, Iya, pelatih timnas, kapten. kapten timnas, Kapten. media dan fans. Nah, itu yang kurang. Kurang pengaruh besarnya di situ. Atau mungkin bikin kategori baru, pemain terbaik di belakang layar gitu ya. Jadi yang benar-benar yang memang orkestra, yang memang sebenarnya jarang diekspos dibandingkan sama pemain-pemain yang nyetak gol, yang memang ngasih assist. Jorginho kan cuman jagonya penalti doang kan. Oke, kita pindah dulu dari Best FIFA Awards. Ini mungkin tadi udah dibahas juga Evan Dimas milih Neymar ketiga. Tadi milih pertamanya siapa ya Neymar? Evan Dimas ya? Messi apa? Messi ya? Nah, Ronaldo. Messi lagi. Terus juga nih, ini juga menarik.
Messi Ronaldo ini mah template banget ini Evan Dimas. Kayaknya Ini kepepet nih kayaknya. Ini kepepet nih. yang dia tahu aja siapa Iya, main terbaik. top of Oh, mind Messi ini, top Neymar of gitu. mind-nya. Oh, ini udah Kalau tulis. Sintayong Iya. keren, dia masih up to date ya ngeliatin Salah yang emang tahun lalu oke, Lewi dan juga N'Golo Kante yang menurut gue lebih bagus daripada Jorginho. Oke, sekarang kita pindah ke ini mau apa sih sekarang? Prestasi negara apa? Ini apa sih Lewi ya? Aduh. Lewi, ini kalau di negara kan dia susah nih. Artinya ketika dia menjadi pemain terbaik. Tapi kalau lo bandingin sama Messi misalkan kemarin juara sama Copa America sama Argentina, Lewi kan nggak kemana-mana, cuma di Munchen. Kalau kemarin bahkan gue ngobrol sama Coach Yassin, Sancho jago di Bundesliga. Ya kan itu Bundesliga, dia punya banyak space, dia bisa ngelawan back-back yang sangat lambat. Ya mungkin kalau Lewandowski main di Premier League atau di lain, apakah bisa segitunya? Tapi Lewandowski pun di Liga Champion melawan tim-tim Premier League kan golin-golin juga. Terakhir lawan Chelsea lah, dibantai kan Chelsea, Lewandowski golin banyak. Terus berbicara soal negara. Sekarang kalau kita berbicara soal negara, Lewandowski gimana mau ngangkat satu negara itu kalau teammate-nya aja kurang kualitasnya. Lah Modric bisa gendong Kroasia kemarin ke final. Betul, tapi kan Kroasia juga nggak banyak pemain yang jelek juga. Sebenarnya ada banyak yang pemain bagus kayak Perisic lah waktu itu Ya, lagi iya sih, ada bagus-bagusnya, Rakitic juga ya. Mandzukic, Rakitic. Nah sekarang Lewandowski berbicara soal dia striker. Dia pas di Euro kemarin 3 pertandingan Polandia dia cetak 3 gol juga kok. Dalam arti tugasnya dia dijalankan dengan baik. Sebagai Tapi striker. kalau misalnya Polandia kejebolan emang salah Lewandowski? Kan Salahnya bukan. si dong. itulah ketahu kiper ganteng itu sama Ini kiper sebenarnya- Juventus. Ini keadilan yang didapat sama Lewi karena kalau kita ingat tahun lalu juga kan dia kalah dari Messi karena faktor itu tadi kan popularitas. Padahal dia Messi cuma menggendong Argentina doang kan gitu kan. Tapi kan gendong Barcelona tahun lalu masih gendong lah. Walaupun gak juara tapi dia paling juaranya top Nggak scorer bisa juga dong. begitu, Ji. Yang penting prestasi, yang penting ukurannya kan dia mengantar trofi atau enggak. Nah, ketika dipisahnya itu, Ballon d'Or dipisah dari FIFA. Bentar, kalau itu berarti gue gak setuju. Loh, Snyder gitu kan- tahun 2010 ngangkat trofi. Konsistensinya Lewandowski itu akhirnya keadilan datang ke dia. Karena apa yang terjadi di Messi itu kan menutup. Enggak, karena Messi pindah Rezekinya PSG. dia. Iya, Messi pindah PSG sekarang soalnya. Nah Jadi nggak itu ada. dia itu juga. Akhirnya ketika dia di level negara ya sama seperti Messi lah. Sebelum dia Copa America kan Biasa dia aja. nggak ada Tapi udah apa-apa. 2 kali final ya, 3 kali final Piala Dunia sama Copa kan sempat. Sama satu lagi yang centenary Copa America Iya, iya kan, kan, yang makanya. diadain buat dia tuh sebenarnya Iya, iya. gagal Taunya nggak juara juga. Nah itu tuh sebenarnya keadilan yang datang ke Lewandowski akhirnya dia dapat dan definitif lah. Nah, Dan di 2 tahun berturut-turut ya. Artinya Jadi adil nggak sih kalau ngitung bandingin pemain cuma berdasarkan dari level klub dan juga negaranya, kenapa nggak ngitung dari dibikin musim. kategori memang dari klub aja. Nah, Kalau emang pemain iya, terbaik turnamen aja gitu. Jadi kalau kita ngitung dari negara kan nggak adil. Misalkan dari negara makanya. cuma Wamba gitu, atau Ya, negara makanya dari mana itu gitu. menarik juga, makanya kalau kita berbicara soal contoh nih misalnya NBA kan gampang banget tuh milih untuk most valuable player itu gampang Iya. karena dia cuma satu liga, nggak ada main di negara Betul. juga. Sementara Lewandowski sekarang kalau lu striker, lu main sama De Bruyne, Bruno Fernandes, lu gampang cetak gol karena yang supply lu bagus. Kalau lu mainnya sama pemain-pemain contoh Lingard misalnya, Iya, iya. kan susah juga cetak gol. Polisi gitu. enggak. Jarang. Lingard, Sancho, ya kayak gitu. Ziyech gitu ya, nggak pernah ada Itu asisnya. susah cetak gol tuh. Makanya Cavani terpikir Cavani kayak gitu itu. itu susah. Makanya bagi gua mungkin tadi idenya menarik juga tuh level klub level negara, tapi ya bagaimana lagi? Udah kayak gitu standar pemilihannya ya diterima aja udah. Ini sebenarnya jualannya aja. Jualan. FIFA aja di sini. Kalau lu lihat kan nilai kontraknya 35 juta US dollar tuh bukan sesuatu yang murah untuk sponsorship awarding ini. Jadi ini as a package aja. Jadi nggak mungkin itu akan dihilangkan. Jadi dari sisi objektivitas akan sangat tidak mungkin karena ini yang menariknya justru sisi subjektivitasnya gimana pemain, kapten, pelatih bisa memunculkan subjektivitasnya. Kan dia udah patok juga kandidat-kandidat itu. Sebenarnya ini ujung-ujungnya itu tadi jualannya FIFA. Kalau Ronaldo tuh menang apa kemarin? Best apa? Best Spesial. spesial Oh, pokoknya. spesial ya. Award emang. spesial karena Itu. top scorer di Tetap harus ada negaranya. Ronaldonya itu juga komersil juga Nah, kan. itu Titipan dia, sport. Tapi bener. emang dia kan tahun lalu Worth it lah. top scorer lah, masih bisa Enggak, dia lah. ngalahin Alidae kan. Ya, mencetak betul. gol Oh iya, banyak. ngelewatin. Kita harus akui ya. Oh iya ini Kita berarti harus akui. ini all international goals Iya, kan. dia Rekornya memecah itu tuh. dan belum berhenti loh. Kayak sekarang. bangga banget nih. Siu. Harus ada sih tapi ini Untung aja Ronaldo pindah ke MU. Kalau nggak jadi ke MU kan juga MU nggak dapat apa-apa juga di sini. ya bisa. Ini MU digendong sama ini. Ya sama kayak Tuchel sekarang. Bakal jadi kayak Di Matteo doang malah. Tapi nanti kita bahas soal Tuchel. Nah, sekarang kita ngomong dari best 11 ini ya nih dari FIFA Pro Men's World 11 tuh. Ini strikernya ada 4 yang dipilih. Ini gimana sih maksudnya apakah mereka terlalu bingung memilih striker padahal back-back ini
Makanya sedikit itu tadi underestimate ini. striker tuh paling gampang untuk mendapatkan award kayak gini. Betul. Mungkin ada satu sih pemain yang harusnya dia masuk kayak Muhammad Salah ya mungkin ya. Iya, masalah harusnya. Nah, itu kan makanya banyak lagi kan tambah lagi Muhammad Salah striker lagi. Jadi untuk menilai seorang striker bisa masuk ke award ini tuh lebih gampang dibandingkan menilai defender sama midfield. Tapi kan baik lagi, apakah ada penentuan harus formasi 4-3-3, harus 4-2-3-1, harus kan enggak. Jadi ya udah semaunya Berarti FIFA bisa aja. 1-11 dong. 1-0-0-11. Ya, tapi setidaknya tetap 0-0-10 tetap gitu ya. bisa masuk akal dengan permainan kayak gini kan. Maksudnya kayak Messi bisa jadi winger, Ronaldo bisa jadi winger. Implementasi Lewandowski ya intinya Ya. ini jualan. Karena implementasi nggak mungkin seperti ini. Nggak akan mungkin juga dimainkan kayak gini gitu. Dengan Iya. 4 striker tuh nggak mungkin juga. Kalau Salah masuk, siapa yang kira-kira lu ganti di striker, Den? Ronaldo. Ronaldo top scorer nggak lu hitung? Antara Ronaldo atau Messi sih. Haaland Gua cuma ngerasa- main di Dortmund lu ngitung. Timnas ngapain dia gue tanya. Tapi Haaland ngangkat Dortmund gila loh, dia golinnya banyak, tajam. Lu kalau lihat Dortmund main Haaland tuh- Bundesliga bro, Betul. Liga Champions sampai mana juga. Dia lawan City juga ngelawan kok waktu itu Dortmund dengan Haalandnya dengan Dortmundnya Sancho sorry. nggak ada. Oh ini ya, waktu PSG ya, lawan ya. Waktu itu juga ngelawan. Terus dibalas juga sama Neymar gitu Maka- juga. Makanya kalau kita ngomongin Selebrasinya ya. soal ya level Bundesliga kecil, toh contoh ketemu di Champions League kalah-kalah juga banyak Iya. tim Premier sama tim Bundesliga gitu. Oke, kalau Bung Menhat dari pilihan tadi siapa yang kira-kira layak masuk yang menggantikan yang ada di 11 tadi? Yang tahun lalu tampil bagus. Ini Jorginho? Jorginho ada pasti ya. Jorginho, Kante ada. Ada pasti main Chelsea. Kante ya kalau lebih bagus. dilihat trofi ya lagi-lagi ya. Ini sih sebenarnya udah ideal ya kalau menurut gue. Tapi dari segi skema Back ini Chelsea yang padahal kuat ya secara defense Iya. nggak dipanggil sini nggak ada yang masuk. belakangnya justru Rudiger yang tuh harusnya harusnya masuk ada. tuh. Ya Rudiger yang harusnya ada. Itu yang belakang yang nggak ada tadi ya. Harusnya Malah Alaba yang tahun lalu mainnya ya biasa-biasa aja. Buktinya dibuang kan sama Munchen kan. Ya. Kardus banget ya. Kardus banget. Siapa lagi? Ada lagi nggak lo yang pilihan personal yang memang menurut lo layak masuk di Itu sini? tadi dua Salah Selain sama Salah? Rudiger. paling. Rudiger? Heeh. Salah sama Rudiger. Karena kalau Salah sebenarnya kalau kita berbicara soal setengah tahun pertama kurang ya Kurang, sebenarnya. iya, Cuman iya. setengah tahun terakhir ini dia jadi one of the best striker in the world menurut gua. Makanya dia layak masuk untuk pemilihan ini dan termasuk juga Rudiger di mana Rudiger sampai sekarang kan bahkan Jadi naik sejajarin sama Van Dijk lah, bahkan Real Madrid pengen, PSG pengen. Jadi Rudiger menurut gua worth it lah untuk masuk ke tim itu harusnya. Kalau Rudiger masuk gantiin siapa 3 back tadi? Tadi siapa? Alaba, dia sama Enggak, Bonucci. ganti striker dong. Sama oh iya benar ganti striker. Ganti Siapa yang ganti? striker. Ronaldo lagi lo ganti. Antara Ronaldo atau Kalau Messi gue sih. Haaland lah. Hah? Belum lah Haaland. Tuh kan, bener nih. Belum. Ya, Lu nggak debatin tadi kira Haaland ngomong katanya layak masuk. Belum lihat. Kalau dibandingin tadi ya. Oh, iya. Kalau dibanding 3 tadi itu emang pilihan yang susah karena kalau kita bicara Haaland ya dia nggak terlalu banyak juga di tahun ini pun Dortmund walaupun dia topang begitu dia nggak bisa Nggak dengan tenang di kemana-mana. atas. Di timnas pun juga dia nggak kemana-mana kan. Maksudnya ya walaupun dia jago sendiri tapi nggak ada Nggak bentuk konsisten yang- juga, Iya, nggak nggak konsisten juga. benar. Penampilannya belum konsisten. Walaupun dia di beberapa ketika dia bagus nyetak gol dia bagus, tapi ketika di beberapa pertandingan besar dia justru nggak konsisten dia main. Oke, itu dia dari 11 pemain terbaik pilihan FIFA, bukan pilihan pemain. Nggak pilihan pemain juga tadi, maksudnya yang diakomodir oleh FIFA. Sekarang kita ngomong pelatih terbaiknya. Ini Tuchel yang begitu dibilang jadi cerita dongeng dalam waktu 6 bulan bisa membawa Terus Chelsea mengalahkan Manchester City yang bahkan 5 tahun dengan Pep Guardiola yang begitu dibilang pelatih jenius nggak bisa ngasih gelar buat Manchester City, ternyata cuman butuh kurang dari 6 bulan Tuchel bisa membawa juara. Sekarang Itu jadi nginget lagi kita sama Di Matteo ya. nah, iya mungkin kan? bedanya ya Di Matteo di final kalian siapa ya? Munchen waktu itu ya? Muncan. Ngalahin Munchen kan, Munchen. ini ngalahin Manchester City. Iya, di kandangnya lebih bagus Munchen mana lagi tuh kan. kira-kira Bung Mehat kalau ngeliat performa Chelsea di final waktu itu mah. Kalau gue sih ngelihat Tuchel nih keberuntungan lah ya buat dia. Karena gini kalau dia kan sebenarnya bukan pilihan utama. Iya. Ya bukan utama. Ragnik kan awalnya yang Ragnik, ditawarin Ragnik, ya. ya kan. Ragnik. Gue pakainya. Ragnik. Ntar gue berusaha. pelatih mana Ya kan gue lagi? gimana? Pelatih Kan gue belum ngomong iya. Ragnik harusnya Ragnik. awalnya kan Ragnik begitu Lampard diberhentikan. Tapi Nggak mau Ragnik nggak cuma mau. berapa cuma 4 bulan 5 Iya kan? bulan ya. Karena ditawarin kontraknya sama kayak Tuchel cuma setahun Iya, berapa dia nggak gitu. Dia nggak mau, dia mau Tapi jangka akhirnya panjang. Tuchel pun sebenarnya itu sisaan kan. Iya. Sisaan ya. Sisaan pas itu udah setelah dipecat masuk itu ya akhirnya dia masuk. Jadi ganti wah ini Pak Polisi. Ada apa nih Pak Polisi? Rambutnya French toast sekarang. Lewat doang. Ya. Rambutnya French toast sekarang katanya. Ya. Ngikutin anak zaman Tapi kini lanjut banget. ngomongin Tuchel ya. Tar- Lanjut. Oke, Entar dia belum selesai. Lu jangan potong orang tua, Den. Silakan. Januari gue ingat tuh 26 Januari Betul. tuh, ya kan? Iya, iya. 26 Sebelum Januari. lawan Wolves.
itu dia datang. Dan itu dia posisinya nggak sebagus ketika penggantinya Siapa? Liverpool Spurs siapa? Pochettino. Posisi tawarnya nggak bagus karena dia posisi nganggur diganti Lampard. Terus ini kan cuma dalam tempo waktu singkat di mana pelatih siapapun yang di posisi juara champion tuh posisi negonya sangat bagus. Nah, itu dilakukan sama Tuchel. Ketika Tuchel belum pernah dapat trofi apapun. Dia gagal di mana-mana. Nah, PSG pernah Di dong. PSG. Tapi itu Tapi ya by default. trofi Liga Petani lah ibaratnya gitu kan, bukan trofi Liga Champions. Walaupun sebenarnya udah pernah bawa ke final kan PSG kemarin. Iya tetap aja ujung-ujungnya sama kan kayak Pochettino juga pernah dibawa ke final. Avram Grant juga value-nya nggak pernah, di situ. Avram Grant kan di Avram Chelsea. Grant. Nggak mau bahas itu. Gimana Den? Lo tadi udah mau siap counter soal itu. Oke, jadi kali kan berbicara soal posisi tawar segala macam, maka itu kan di luar permainan sepak bolanya ya. Tapi Betul. kalau kita ngobrolin soal Tuchel masuk dan mampu mentransformasi Chelsea, itu menurut gue one of the best aja. Kalau kita lihat Jurgen Klopp, Pep Guardiola, mereka tuh butuh berproses beberapa tahun untuk bisa membawa tim ini juara lah intinya gitu. Sementara Tuchel setahun aja belum kan, genap setahun aja belum, tapi udah masuk final Carabao, final FA, Super Cup dapat, Champions League dapat, dan mampu untuk mengubah banyak pemain Chelsea yang tadi udah nggak kepake tuh di zaman Lampard, kayak Alonso, Rudiger juga. Gue sempet kesel sama Rudiger karena blunder terus. Habis itu Christensen, Reece James, berapa kali sih kita jelek-jelekin Reece James lah. Sekarang sampai Coach Justin sekarang bilang bagus ya. Sampai sekarang Coach Justin bilang bagus kan. Bahkan Reece James disejajarkan sama Arnold segala macam. Dan itu menurut gue peran pelatih. Gimana caranya pelatih ini mampu jeli untuk melihat Alonso ternyata masih punya bakat loh untuk bisa bermain di starting line up. Reece James punya bakat loh. Rudiger bisa jadi one of the best back sekarang. Dan itu nggak mudah menurut gue. Tapi kalau sekarang mungkin kalau pemilihannya dari Lu dari nggak ngebahas Lamela sih lu tadi? Lamela apaan? Rabona Nggak usah lah, nggak penting itu. Nggak usah itu. Berasa itu orang pemain Malaysia aja pernah masuk di nominasi Puskas Award. Hah? Ya menang ya pemain Malaysia. Kita kan menang. Iya, menang. Masa Lamela doang Tapi nggak Spurs bisa. 2 kali dapat Puskas. Iya. Puskas aja, yang penting dapat trofi. Ini Lanjut, Sol. London Connection ya begini. Oh, gue pikir mau ngomong London Pride. Apa yang mau dibanggain dari sana gitu. Nah, kalau Ibu ngomong kota men, ibu kota. ya bedanya London Utara udah karatan, London Barat yang menguasai sekarang. Kalau ngomong tadi balik soal Tuchel, kalau misalkan mungkin dihitung dari setahun terakhir, termasuk dari 6 bulan terakhir, lo melihat sekarang apa yang berbeda dari Tuchel sekarang yang begitu fantastis bisa maksimalkan performa pemain-pemainnya dan juga bisa mentransformasi pemain-pemain yang nggak begitu kemarin maksimal di bawah Lampard secara maksimal. Sekarang kok kelihatan kalau kata Coach Justin udah karatan. Apakah terlalu egonya memaksakan 3-4-3 dan juga ya itu pemain-pemain andalannya? Ya itu makanya gue bilang 3-4-3 itu gue nggak pernah bilang 3-4-3 nggak karatan. Gue cuma menjawab kenapa sih Tuchel itu pakai 3-4-3. Salah satu poin utama adalah dia itu ingin memperkuat defense. Kita lihat gimana berubahnya 180 derajat yang tadinya di zaman Lampard backnya Chelsea kayak apa sih amburadul kan. Sementara pas Tuchel masuk langsung bagus tuh defense-nya. Tapi jeleknya di depan. Orang sering pengen ganti formasi Chelsea di 4-2-3-1, 4-2-3-1. Mereka selalu bilangnya Pulisic bisa main lebih bagus ya di kanan, umpan Lukaku, Mason Mount di attacking midfield. Tapi mereka lupa kalau bermain 4-2-3-1 backnya Chelsea itu rapuh. Nah jadi gue melihat intensinya Tuchel ini adalah dia ingin membangun tim dari belakang. Dan jangan lupa Tuchel ini belum Berarti setahun. gue potong dulu. Berarti kalau sekarang pakai 4 tuh backnya Chelsea rapuh. Itu Iya. Rudiger ngasih diajar Van Dijk dong harusnya. Belum pantas diajar Van Dijk berarti ya. Ya mungkin. Tapi kalau Van Dijk ganti main formasinya tiga- panik ya. Van Dijk main 3 back belum tentu bagus Oh juga iya dong, sih, ya kan? iya. Kita belum tahu. Masuk akal. Ya, tapi intinya adalah Tuchel tuh belum genap setahun dan dia masih berproses. Ya biarin aja dulu dia bikin tim untuk jangka panjang. Kalau misalnya emang sekarang belum dapat Premier League, ya sabar dulu gitu. Masih setahun kok, belum lama-lama banget gitu loh. Ya. Santai aja. Tapi kalau ngomongin dari sekarang, dia kelihatan banget gak sih maksain soal Lukaku. Sekarang gini, lo merasa Lukaku itu kan banyak yang bilang Lukaku sebenarnya cuma menjadi opsi alternatif bukan pilihan utama. Tapi kalau lo merasa sebenarnya Tuchel pengen banget gak sih sama Lukaku dan akhirnya Iya, kalau yang gue besar. baca itu adalah emang Tuchel sendiri confirm bahwa dia nggak bilang gue pengen Lukaku dong, tapi dia pengen bilang dia pengen striker. Tapi dia kalau nggak salah gue tuh dia pengen Haaland atau Lewandowski gitu. Tapi akhirnya dapatnya Lukaku. Ya udah mau nggak mau kan dia harus manfaatin apa yang dia dapat tuh Lukaku. Cuman sekarang akhir-akhir gue pengen nyorotin Lukaku juga. Kemarin pada saat lawan City kan dia sempat yang ikat tali sepatu lama tuh. Itu gimana ya? Gue ngeliat kayaknya emang ada masalah nih mereka berdua. Karena bolanya itu sedang ada di depan Lukaku, dioper-oper depan Lukaku. Dan Lukaku kayak ngikat tali sepatu aja biasa Santai, gitu. emang. Nah itu dia makanya gue bilang, gimana ya Lukaku ini awalnya datang kayak seakan-akan bilang ya Chelsea adalah my dream lah, dream gue pengen jadi legend di sini segala macam. Sekarang mana?
Tapi gimana Bung Ben ini Dia ngeliat, kesel juga gitu sama apakah Lukaku ini sekarang. justru dengan kedatangan Lukaku justru membuat jadi permainan Tuchel ya harus berpusat ke dia, karena kan mau nggak mau dengan harga 100 juta dia harus maksimalin, mikir gimana caranya bisa fit in di sistemnya dia kan. Ini ngelanjutin yang tadi nih, tanggal 26 Januari. Masih ada di Masih otaknya, ada, gua harus ternyata. keluarin. Karena kontrak basicnya kan di 18 bulan. Iya iya. Ya. Jadi kalau di termin interval pertama dia 6 bulan langsung antar trofi. Terus kita juga tentu ingat ya, ketika dia ngantar trofi Liga Champion, Abramovich itu udah nggak hitung-hitungan lagi tuh. Dia 250 juta ya. Jutaan ya dikasih. Di bursanya, di uangnya itu dikasih. Jadi ekspektasinya Tuchel, ekspektasi manajemen itu udah lebih besar dari yang ketika dia pertama kali datang. Ini masalahnya. Ekspektasi terlalu besar. Skemanya nggak banyak berubah. Dia tetap mengandalkan number 9 tadi. Begitu itu tidak berjalan. Ini kan semua Liverpool, Liverpool juga nggak berubah itu aja. nggak, artinya dia memperkuat, adalah perubahan-perubahan besar dilakukan. Manchester City juga bikin perubahan-perubahan. Nah ini yang berat nih. Chelsea begitu dia ngeluarin Lukaku. apa yang diinginkan oleh manajemen. Jadi bukan Tuchel aja yang bilang dia butuh number 9, tapi manajemen tim pelatih juga minta. Itu tidak berjalan, ini PR. Tapi kan tahun lalu tanpa nomor 9 justru Chelsea bisa malah Ini yang lebih dia minta. masa Ini bisa yang lebih dia minta bagus kan. tahun ini. Walaupun mungkin ketika situasi buntu kemarin Giroud sama Tammy bergantian. Cuman kan permainan dengan 3-4-3 gini justru lebih bagus tanpa striker kan, buktinya kayak permainan kayak Klopp atau misalkan Pep Guardiola Nggak nggak ada ada nomor fight di depan, Ji. Itu Iya, PR-nya. betul. Nggak ada fight di depan, itu PR-nya. Akhirnya skema nggak berjalan sesuai yang dia inginkan. Ya, ini yang berat. Dan juga butuh variasi dong. Nggak mungkin Ya, dia sepanjang musim kan main itu aja. Tapi kan nggak mungkin lo variasi dengan 100 juta akhirnya jadi bench kan. Intinya tetap ada prioritas kan lo main dengan Nah, yang false harganya nine mahal atau kan nggak number cuma nine. Lukaku doang. Havertz harganya mahal. Iya. Kan Werner juga lumayan. Maksud gua nggak cuma Lukaku doang yang mahal. Jangan lupa Havertz tuh juga mahal. Iya, Pemain setuju. Chelsea lain juga mahal. Mereka juga butuh bermain. Sekarang kenapa Tuchel beli number 9 itu tadi? Butuh variasi untuk musim ini. Targetnya itu kan untuk dapetin trofi Premier League sekarang Iya. karena Champions League udah dapat. Oke lah musim ini mungkin berat lah untuk Premier League kan. Karena Bukan ya mungkin, udah pasti itu. Gua bisa Oke lah, pastikan, oke, gua bisa pasti terima itu. kalau itu. Nah makanya sekarang gimana caranya semakin banyak variasi di depan semakin bagus kan untuk Tuchel gitu loh. Cuman ya gue bilang kayaknya Lukaku ini bukan jawaban karena dari interviewnya dia, dari cara main dia di lapangan tuh udah kelihatan banget kayak ini orang mungkin kayaknya ngambek sama Tuchel karena mungkin formasi yang digunakan atau taktik yang digunakan oleh Tuchel nggak sesuai sama yang dia inginin. Tapi kalau ngelihat dari track recordnya Bung Ben, lo ngelihat Lukaku apakah memang seorang big game player? Karena gue lihat dulu, karena gue fans MU, fans Inter juga kan. Lihat di Inter misalnya, lihat di MU. Ketika di big game sering banget dia ngilang. Ini juga kemarin di City hilang gitu kan, Dia lawan butuh City Conte. kemarin. Hah? Dia butuh Conte jenis pelatih yang betul-betul Ya, ya sama- nganjing-nganjingin. Sama udah. Conte di final juga nggak ngapa-ngapain, mana yang Europa League yang dia di final itu Oh kan. itu nggak bisa di satu Bahkan satu golnya siapa lawannya Sevilla kan? satu season bersama Inter Iya sih. dengan speed terus juga gaya permainan yang berbeda, dia lebih ngotot. Itu karena Conte. Dia jadi kurang figur pelatih yang nganjing-nganjingin itu. Tuchel kurang anjing-anjing apa di bench kemarin kan, di bench tuh dikasih. Ya itu tadi soal gol. kefigurannya memang beda. Beda. Dan kalau kita lihat ya terutama bagi Chelsea itu kan nature-nya di bertahan. Betul ya, emang Nature-nya di Dikuatin bertahan. bertahan. Nah, Tuchel dengan perubahan yang sekarang ini dibikin hanya 3 back sejajar, 2 wing dan sejajarnya ini juga kan nggak ajak sebenarnya. Bahkan Mendy sekarang punya statistik kebobolan jauh lebih Banyak. gede dalam satu musim ketimbang musim lalu. Iya, padahal- Jadi memang udah hancurnya tuh di situ. Di depan mungkin ada solusi-solusi lain. Pulisic bisa dimainin di posisi itu. Mason Mount juga bisa menjadi cetak gol. Terus juga bisa bermain alternatif permainan sayap. Tapi lagi-lagi ini PR-nya center back yang posisi yang nature-nya Chelsea yang ditinggalin. Ini yang akhirnya bikin masalah buat Chelsea. Artinya kalau sekarang kan kalau kata kemarin Coach Justin juga minimnya pemain kreativitas gitu kan, pemain kreatif di skema ini. Lo ngerasa ketika Mason Mount dipaksain jadi sayap kanan atau kiri, main di tengah itu nggak ada pemain kreatif kan, Jorginho kan nggak ya, kreatif kan. Jorginho sama Kante lebih ke holding Iya, sih. holding kan. Ya, tapi itu resiko makanya gue bilang Kovacic juga. kalau misal bermain 3-4-3 mungkin defense lu akan lebih kuat. Walaupun akhir-akhir ini sering jebol juga. Tapi depan lu akan amburadul karena misalnya Ziyech nggak bermain di posisi aslinya, Pulisic yang tadi mana-mana mainnya, Ya, Jablay Arsenal juga, sempat jadi back Pulisic. segala macam. Tapi kalau lu bermain 4-2-3-1 mungkin depan lu lebih bagus, tapi belakang lu rapuh. Nah, mungkin Tuchel ini mempelajari Chelsea yang tadi Bung Beat bilang bahwa Chelsea ini netarnya bermain bertahan. Nah, mungkin Tuchel ini ingin mempelajari, ingin mengubah pelan-pelan netarnya Chelsea mungkin tadinya bermain bertahan menjadi bermain menyerang. Oke. Dengan berubah dari 3-4-3. Oke, kita kuatin defense dulu lah. Kita masih punya waktu, kontrak gue sampai 2024 kalau nggak salah gue Tuchel. Kita mulai dari defense dulu, baru setelah itu kita kuat tengah dan kita kuatin depannya. Oke, tapi let's say kita tahu kulturnya Chelsea di bawah Abramovich seperti apa. Dengan sekarang udah lumayan ketinggalan 13 poin kalau nggak salah. Dan Ya. mungkin bisa ketinggalan lebih banyak lagi. Ketika dia untuk meraih
minimal 3 besar aja kesusahan, apakah untuk setahun ke depan nasibnya menurut lu bakal aman Tuchel? Karena kita tahu pelatih-pelatih yang lain pernah meraih Di Matteo misalkan Champions, walaupun mungkin Di Matteo sedikit keberuntungan. Pelatih lain yang Ancelotti udah double trophy Premier League, Ya, terus juga Ancelotti. Jose Mourinho gitu kan, semuanya selalu gagal. Apakah ini akan ada excuse buat Tuchel karena menangin Liga Champions dan juga bisa mentransformasi pemain-pemain yang sempat nggak ada, sempat hilang lah gitu? Ya gua semenjak Conte dipecat, gue melihat sepertinya ada perubahan sedikit. Ini penglihatan gue aja ya, Oke. bisa setuju bisa enggak. Gue melihat bahwa semenjak Marina men-take over direktur dan yang ngatur Chelsea, Ya. abis itu mulai ngambil Strategi. Peter Cech menjadi technical director, sepertinya Chelsea itu sudah mulai bermain dengan filosofi. Makanya dia ngambil pelatih-pelatih yang mempunyai filosofi menyerang. Oke. Kan biasanya Chelsea itu bermain dengan Jose Mourinho, bertahan Ya, banget. Ranieri dulu, tambah Conte juga bukan permainan yang menyerang-menyerang banget. Ya, ya. Nah sekarang Chelsea udah mulai tuh ngambil Sarri yang bermain menyerang. Ternyata Sarri pengen balik ke Juve. Kan Sarri itu nggak dipecat loh. Sarri Iya, itu pengen balik ke pengen Juve. Akhirnya ngambil Lampard. Nah Lampard juga kan awalnya di backup terus tuh. Tapi kita lihat Lampard nggak ada perubahan. Ya udahlah kita pecat juga. Padahal niatnya pengen rebuilding bareng Lampard. Nah sekarang di bawahnya Tuchel. Gue bilang kayaknya manajemen Chelsea udah mulai smart bahwa nggak langsung dipecat gitu aja. Kita lihat apakah Tuchel akan melakukan perubahan. Kalau misalnya hasilnya buruk terus dan nggak ada perubahan, gue bisa dibilang Tuchelnya akan dipecat. Tapi kalau misalnya Tuchel melakukan perubahan, bisa jadi aman. Perubahannya menurut lu dengan misalkan mengganti skema, kayak Coach Jesse kan bilang dia harus ganti skema nih, jangan maksain 3-4-3 terus. Apakah menurut lu itu menjadi salah satu solusinya sementara? Ya harus perubahan yang memang dilihat oleh manajemen. Salah satunya mungkin pergantian formasi. Bung Ben gimana ngeliat nasib Tuchel ini setahun ke depan, apakah masih Dia akan berapa ya? mulus? Ada 17 pelatih ya? Wah banyak loh. Iya kalau nggak salah. Ya. Berapa? Mulai dari 2003 ya. Sampai Scolari, Gus Hiddink, semua ada. Kalau dilihat nih ya, harus ada satu trofi yang dibawa Tuchel di musim ini ya, bukan di musim masih lalu. ada piala itu ya, piala FA Di musim ini Carabao ya. ya. Terus kalaupun Champions. gagal itu semifinal, minimal semifinal di Liga Champions. Kenapa? Ini kan ngomongin tentang pertama kurasi stoknya Chelsea di bursa. Karena kita tahu ya dengan manajemen barunya Abramovich dia nggak akan serta-merta menggelontorkan uang segitu banyak, terus in return dia nggak dapat apa-apa. Nah, faktornya dia harus minimal di semifinal. Nah, kalau gagal semifinal, itu akan gampang buat Abramovich ganti pelatih dengan begitu saja. Karena itu tadi, kalau dia gagal di perempat final, ini hancur nih. Iya. Sahamnya Chelsea itu hancur. Nah, kalau Persija kan kemarin udah beli pemain tuh makan Konate, terus siapa Bustomi, Ini terus klub ibu sama kota Syarian ya, Abimanyu. ibu kota ya. Kok sekarang malah pelatihnya jadi out? Pelatihnya yang disuruh out. Angelo out tuh gimana, Bung Ben? Tapi ntar lah kita bahas di negeri. Ya, tapi sebelum kita lanjut ngomongin Bukan ada mikir dari tujuh Eropa, pemain ya, kita 7 lihat dulu nih yang pemain. mungkin Persija tetap aja ya. Benha tetap cinta sama Persija walaupun lagi carut marut, dan juga Denny tetap cinta sama Chelsea walaupun lagi carut marut. Tapi kita lihat apakah Jebret John ini tetap cinta sama si Ririn, si Ibnu sama Ririn, karena kemarin langsung hadir Ririn di studio bersama Ibnu Jamil dan juga CEO Radit Falem. Ini dia. Makanya gue mau bilang terima kasih Tuhan telah mengirimkan malaikat cantik untuk hidupku ini. Kita seimbang sayang, kamu di dunia entertain, aku di bisnis. Gue awalnya malah justru benci banget sama dia. Aku juga benci banget sama dia. Terus beberapa kali ketemu di acara, jadi kayak dia di sebelah table, aku tuh kayak, kenapa nih orang gitu. Enggak gitu. Lu lebih yang disayang-sayang gitu. Ya karena memang gue begini. Dia manja banget. Ibnu tuh manja banget. Terus setelah DM 2 bulan baru ketemu itu, ya Allah ini mau ketemuan nih gitu-gitu. Dia ngasih tumbler ke gue foto gitu tumblernya. Lagi. Kode-kode ya kan. Sayang, waktu itu kamu sendiri, ya kan? Kalau deket sama beberapa orang untuk mencari yang terbaik itu wajar. Kalau hormon marah-marah di lapangan jatuhnya apa tuh? Hormon jebret. Terus yang sebelumnya yang lo pernah juga cerita sama gue tuh udah masa lalu ya. Kotor lagi. Makanya gue mau bilang terima kasih Tuhan telah Cinta-cintaan CEO kita cuma jadi nyamuk untuk Ririn dan juga Ibnu Jamil. Tapi bisa lihat disaksikan di Jebret John hanya di Jebret Media TV. Lanjut dari Italia, Inter berterima kasih pastinya sama tim rival kotanya yang kemarin justru menampilkan permainan yang sangat amburadul. Kalah 1-2 sama tempat Spezia. Kita kalau ngomongin AC Milan yang ya secara permainan menurut gua harusnya dia bisa menang dengan banyaknya peluang, terutama dari Leo ada 4 peluang, terus juga ada penalti yang gagal. penalti gagal. Ini menurut kalian terlepas mungkin alasannya adalah krisis di lini belakang, nggak ada back utamanya back centernya yang memang bisa fit main tampil di pertandingan itu. Menurut kalian, Bung Ben dulu deh.
Iya kalau Atas menurut Milan. gue udah blessing lah. Milan ada di peringkat kedua, masih bermain, masih di. Bayangin loh Roma dengan mimpi-mimpinya bareng Mourinho. Coba lihat sekarang. Iya, sekarang ya kan? peringkat Ini udah 7 blessing nggak apa-apa. sebenarnya. Milanisti jangan Over, ya. expect besar lah. Expectation, ya. Ya, dengan posisi itu. Jadi kalau dilihat ya ini kesialan pertama karena kalau ngomongin Spezia kan dia juga ngalahin Napoli juga, Betul. ya kan? Ya. Terus ya bukan cocok logi ya, tapi karena faktor Thiago Motta juga kan pelatih itu juga Bekas Inter pengaruh ya. juga ya. Bekas Inter soalnya kan. Bekas Thiago Inter. Motta ya. Belum dipecat ya? Belum Gue dipecat. mau ngomong kayak gitu Gue tadi, pikir udah cuma enggak. dipecat kan. Tapi ya terlepas dari itu sebenarnya Milan ini kan juga dari 5 pertandingan kekalahan kedua ya. Jadi 3 kali menang berturut-turut dulu, baru kalah di pertandingan ini. Jadi ya terlepas dari keputusan wasit Marco Serra kemarin telat ya, mengcall pelanggaran itu, tapi tidak dilanjutkan sebenarnya advantage kan harusnya Ya. buat Milan. Tapi terlepas dari itu memang ya kesialan itu terjadi di atas segalanya posisi Milan yang saat ini di peringkat kedua. Oke, itu- ngomongin kontroversi soal wasit kemarin yang ya itulah Neapolitas pelanggaran Terebic sebelum bola mencapai ke Junior Mesias. Menurut lo ini gimana harusnya? Kalau menurut gua harusnya advantage ya. Karena ya wasit harus bisa lihat sama kasusnya kayak misalnya ada pemain nih ada di posisi offside. Iya, Habis itu ada pemain lari dari belakang, terus dioper kan nggak kelihatan tuh pemain lari dari belakang. Iya, Ya iya. harus dilihat dulu, tungguin dulu kan kalau misalnya emang offside atau misalnya ada pelanggaran segala macam ada VAR nanti yang bisa ngebantu. Iya. Ternyata ini ada ini loh bisa dilihat lagi gitu loh. Jadi ini terlalu buru-buru dan memang wasitnya ini juga dibilang sama Asosiasi Wasit Serie A kan juga melakukan kesalahan. Artinya memang Minta maaf ya wasitnya sudah ya. official dia ini salah gitu. Dan berbicara soal AC Milan, gue tuh sempat ngomong tadi sama salah satu fans AC Milan ya teman juga, gimana AC Milan ada undang-undang nggak? Ah udahlah mau tahun depan ya lagi tuh marah-marah. Iya. Gue bilang justru harusnya lu bangga bahwa Milan ini ada di posisi 2 dan kalah sama tim-tim kecil kayak gini kan Milan nggak sering juga gitu loh. Jadi emang ini murni kesialan aja, penalti nggak masuk terus harusnya advantage malah nggak advantage. Gol-golnya juga counter attack, 2 back bukan 2 back senior yang main. Jadi emang ini kesialan aja gitu loh. Gimana? Bung Ben ngeliat yang kemarin penalti itu pelanggaran yang harusnya kemarin jadi Itu gol kan juga dia- udah dibilang sama Gianluca. Pioli kan. Yes, dia pun nggak terlalu fokus di keputusan wasit itu. Kegagalan Milan 3 poin itu karena memang gagal manfaatin peluang-peluang. Itu termasuk maksud gua ketika lo Gol dari satu kontroversi penalti, ya. ketika lo bisa memanfaatkan peluang itu menjadi gol kan harusnya lo bisa bermain lo bermain lebih baik, lo bisa efektif, harusnya lo nggak terlalu Iya, bisa iya. mempermasalahkan kesalahan itu kan sebenarnya. Makanya lagi off form juga kalau menurut gua. Kalau kan bermain bola itu adalah how you create the chance sama gimana cara golin kan finishing. Iya. Sekarang chances sudah banyak lah, tapi finishingnya ke atas apa segala macam. Walaupun ditambah kiper Spezia emang lumayan lagi bagus mainnya. Tapi ya baik lagi, kalau misalnya pemain lagi off form lagi susah cetak gol kan mau gimana juga gitu loh. Jadi untuk pertandingan kali ini harus dibilang bahwa AC Milan ini memang bener lagi sial. Karena kalau create chances tanggung jawab pelatih karena pelatih membuat taktik, lu bisa create chances. Tapi kalau finishing kan udah murni ke kualitas pemainnya. Karena pemainnya nggak bisa cetak gol ya mau gimana lagi? Nah, Gol kalau itu sebenarnya Harusnya. yang sebelum dianulir. Iya, makanya. itu gol. ya itu gol harusnya. Harusnya kan. Harusnya gol. Harusnya, Tapi tapi kalau bagus juga. misalnya kemarin kan Golnya bagus gagal lolos dari Liga Champions bahkan nggak ke Europa League, fans Milan mungkin bilang kita akan fokus di Serie A. Apakah dengan kondisi sekarang dia bisa fokus di Serie A sebagai kandidat juara dengan sekarang ya cederanya banyak gitu, ada Covid juga, terus juga ya akhir Itu kan justru ujiannya, Ji. sampai Kalau akhir dilihat musim. dengan begitu banyak cedera, ini kan sebenarnya penentuannya ketika di paruh musim ya. Campione di Inverno 19 Giornata. Ini yang menentukan kalau cukup stabil, nah Milan cukup stabil nih. Ketimbang Roma tadi. Ya. Itu yang hilang dari 4 besar kan udah hilang sekarang dia. Ini yang cukup berat. Ini yang ada akhirnya gue Juventus tetap juga yakin sekarang. sih ini udah 4 besar minimal Milan bisa dibungkus lah posisi kayak gini. Tapi lo ngerasa masih yakin Den, Bung Ben dan juga Dendi, Milan masih akan ada di peringkat 2 menjadi salah satu kandidat Dua sih berat. saing atau Dua. bisa dibalap sama Juve atau Napoli menurut lo? Chances tetap ada walaupun berat ya. Tadi kan kayak sampai back senior aja nggak main itu pasti berat. Tapi chances tetap ada kalau menurut gua. Karena gini, berapa kali sih Milan kalah lawan tim-tim kecil, walaupun ya akhirnya kemarin lawan Spezia kalah. Tapi berapa kali dia sering kalah lawan tim-tim kecil. Itu makanya ujiannya, kalau misalnya ngelawan tim-tim yang mungkin levelnya rendah, dia bisa menang, kan aman-aman aja sebenarnya poinnya. Kalau misalnya lawan tim-tim yang setara sama dia, ya itu nanti lain cerita. Tapi intinya ngelawan tim-tim kecil harus bisa menang dulu, harus bisa konsisten dulu. Kok gue ngerasa kayak Milan bakal dibalap sama Juventus ya. Bedanya cuma 5 poin ya. 5 poin sekarang ya. Dengan sekarang Allegri udah 7 poin masih ya. Ya 7 poin masih ada 16 pertandingan. Apalah arti? Oh iya kita lihat ya. Berat, Ji. Juventus Berat, Ji. ya. Kalau dilihat ya sampai pekan ke-22 dia hanya punya produktivitas itu agregat cetak gol sama kemasukan 13 tuh udah paling parah.
Juve. Jadi kedatangan Allegri ini sekarang memang Bagus. cukup sulit lah. Cukup sulit untuk buat mengangkat lagi. Juventus untuk Minimal berarti mungkin dia cuma targetnya besar peringkat bisa. 4 ya. Peringkat 2 susah ya. Peringkat 2 susah karena pertandingannya kan sama. Dan kalau kita ingat juga ini musim yang paling kacau nih Juventus di bursa transfer nih. Iya, Gue betul. nggak ngelihat Juventus dengan gampangnya dibeli pemain kayak Munchen mungkin ya di Bundesliga. Ini Juventus yang hilang nih sekarang nih. Ya. Beli Oke. pemain balik lagi aja Alvaro Morata aja nggak terlalu gacor walaupun dia bagus ya. Ya tapi paling bagusnya bagus produktif. standar aja. Bagus, Sama ya, kayak zaman standar di aja. Chelsea, zaman di Madrid kan bagusnya ya gitu aja, belum bisa jadi striker Iya. utama yang bisa diandalkan gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal Juventus lagi-lagi ini ada soal pemainnya Dybala yang kontraknya ini mulai dipanasin sama rivalnya juga Inter yang kayaknya udah mulai bersiap-siap juga ngejar Paulo Dybala yang kontraknya bakal habis di akhir musim dan siap nawarin gaji 7,5 juta euro. Ini kenapa Juve kelihatannya nggak mau cepet-cepet menentukan masa depannya, atau jangan-jangan menurut kalian Dybala yang memang udah mencapai masa jenuhnya di Juventus dan mencoba tantangan baru gitu? Gue sempat baca artikel gitu ya. Ya. Gue lupa tahun 2020 akhir nggak salah. Sempat waktu itu Juventus udah mau ngasih kontrak baru ke Dybala. Tapi nggak tahu kenapa Alot sampai sekarang akhirnya nggak ada kontrak lanjut kan. Ya. Nah, Mungkin kan karena tahun lalu kan dia bukan lagi pilihan utama kan. Mungkin. Dengan ada Ronaldo dan juga sempat cedera, jadi pemain yang jadi di belakang striker lah. Makanya Posisinya sekarang nggak Dybala jelas. tetap mau pindah nih. Kan belum ada berbicara lebih lanjut. Oke. Sekarang Juventus malah ada isu pengen gantiin sama Zaniolo kan katanya Ya, gitu kan. katanya. Nah makanya kalau dari sisi teknis permainan, Juventus pasti akan kehilangan Dybala. Karena satu, kehilangan kedalaman skuad. Ya. Apalagi Dybala sekarang lumayan loh. Dia cetak 7 gol di Serie A, Champions League cetak 3 gol. Dalam artian, nggak usah jauh-jauh deh, pertandingan kemarin juga cetak gol kok Betul, Dybala betul. gitu. Artinya kan Dybala ini salah satu pemain yang memang sebenarnya penting di Juventus untuk kedalaman skuad untuk bisa bermain di Juventus. Sekarang lu mau pindahnya pun katanya mau ke Inter Iya, Milan. iya, iya. Sekarang lu niat juara Serie A nggak sih maksud gue? Kenapa lu ngasihnya ke Inter Milan juga gitu? Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya emang Dybala ini bisa diperpanjang kontraknya, ya coba aja dulu gitu loh. Jangan sampai Dybala lu keluarin terus lu ganti penggantinya yang nggak langsung tune in sama lu gitu. Gimana Ada Bu dua Men? hal sebenarnya. Juventus kenapa ini bukan faktor Dybalanya, justru ini faktor Juventus. Dua cedera yang dialami Dybala ini masalah. Pertama ankle, lutut. Ini yang nggak beres-beres. Riwayat cederanya ya. Terus juga ketika di negosiasi terakhir, Juventus kan akhirnya dengan melihat dua cedera itu, mereka merevisi isi kontraknya. Nah ini yang membuat akhirnya Dybala udah tanda-tanda nggak enak. Sebenarnya ada opsi Juventus tuh tetap pengen jangka panjang. Oke. Cuman dengan ada klausul yang dirubah, terus juga ini kan bocor juga nih ke publik. Juventus cukup berat karena tadi faktor dua cedera yang kayaknya nggak bakal cepet nih Oke. recovery-nya. Dan tadi kalau emang Zaniolo PR-nya juga tetap sama. Sama. Ini cedera juga. Lebih parah lagi Zaniolo Makanya kan. inilah yang dua cedera ini. Dan gue tadi di awal juga bilang, nih Juventus paling parah bursa transfernya. Kenapa? Morata, Barcelona aja tuh sebenarnya bisa ngelecehin Juventus di situ Iya, tuh. iya. Karena udah mau dealing, tapi dengan posisi tawar sebenarnya Juventus cukup bagus posisi tawarnya. Tapi gimana caranya akhirnya itu dipermalukan Juventus ketika Barcelona melakukan tawar-menawar yang secara nggak sopan ya. Ya. Ketika di proses transfernya. Ini lagi-lagi gue melihat Juventus sekarang kok bukan kayak Juventus yang dulu dengan mudahnya beli-beli pemain bintang gitu. Nah apalagi kalau bener Dybala ya, walaupun ini kontraknya habis ya, bukan transfer yang langsung dibeli. Ini Dybala ke Inter kan kayaknya kalau lihat 10 tahun terakhir dari Inter ke Juve dan Juve ke Inter tuh kayak sebuah sesuatu yang haram gitu kan. Apakah pernah nggak? Ingat nggak ada yang pemain dari Juve ke Inter atau Inter ke Juve yang memang mulus gitu? Kayaknya hampir nggak pernah kan. Cannavaro aja dulu kan dari Inter ke Juve kan ya kalau nggak salah ya. Iya, Tapi Ya, itu juga muter dulu, Ibra juga, Iya kan? Ibra juga. Cuman Iya. kayaknya jarang, udah lama banget itu sejak Iya. 10 tahun lalu kayaknya udah nggak pernah. Ini menjadi emang apakah sebuah gengsi udah nggak berarti lagi buat Juventus sama Inter untuk Kalau berbarter pemain? Juventus jelas transfernya kan kontraknya akan habis. Jadi dia benar-benar di posisi terjepit. Nggak Oke. dapat uang atau lepas sama sekali. Lepas ke rival, mau ya? ke rival mau nggak mau itu posisi tawar Ya, yang. karena Karena itu kontraknya habis tadi ya? awalnya dia bocor itu loh. Oh. Faktanya dia bocor cedera yang memang sulit disembuhkan itu yang membuat akhirnya Juventus ini udah bidding terbagusnya ada dari Inter ya udahlah. Nanti Oke. kalau enggak ya hilang ini kesempatan. Kalau ke Inter Den, lo kan Iya. sekarang Dybala kan ya beda-beda tipis lah sama Lautaro. Di sana juga baru ada Joaquin Correa. Bukannya justru dia justru nyari striker yang bisa menggantikan Zeko yang memang udah berumur banget, yang memang tipikal striker nomor 9, bukan tipikal kayak Dybala atau Lautaro gitu kan Ya, sebenarnya. tapi kalau lu punya kesempatan untuk ngambil pemain sekelas Dybala, kenapa nggak Gratis lu ya? ambil? Dan kalau misalnya Dybala datang, kan
Dybala sama Lautaro sama-sama Argentina, gampang komunikasi, gampang Betul, setuju. integrasi taktik dan sebagainya, dan menambah kedalaman squad Inter juga. Jadi dengan datangnya Dybala, Inter pasti akan lebih kuat lagi gitu loh. Asal Inter bisa bayar 7,5 juta Itu euro dia. karena lagi susah juga Jadi ya. masalah ntar kalau misalnya Dybala beneran pindah, siapa penggantinya Dybala di Juventus? Nah, itu tuh ada Alexis Sanchez mau gak kira-kira? Itu ya, tapi ini Zaniolo juga isunya ini mantan pemain Inter juga yang memang akademi Inter sekarang besar bersama Roma. Kalau lucu sih kalau akhirnya ke Juventus dan juga menjadi rival buat Inter, atau juga misalkan katanya isunya juga sempat Icardi yang katanya mungkin juga bakal diboyong sama Juventus, yang dulu katanya memang sempat digoyang-goyang zamannya masih di Inter bakal membelot menjadi striker Juventus. Tapi kita lihat nanti seperti apa nanti menuju akhir musim progres dari Dybala dan juga penggantinya, apakah benar-benar Dybala akan lepas dari Juventus atau ternyata akan menjadi happy ending perpanjang kontrak. Oke, thank you Dendi dan juga thank you Bung Bes. Thank you juga Jebret Tim yang udah nonton hari ini. Jangan lupa saksikan DPI setiap Senin sampai Jumat hanya di Jebret Media TV. Sampai ketemu besok. Stay safe semuanya. Bye-bye.